Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, pada pagi hari ini kita kembali untuk belajar. Adapun materi Pondok Ramadan pada pagi hari ini adalah pada bab 5 halaman 20, yakni tentang tuntunan ibadah. Yang A, ya, perhatikan, sholat idain. Maksudnya sholat idain itu adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri itu dikerjakan pada tanggal 1 Syawal setelah melakukan puasa Ramadan selama sebulan penuh, terus kemudian membayar zakat fitrah, kemudian di pagi harinya melaksanakan sholat Idul Fitri. Sedangkan sholat Idul Adha itu dikerjakan pada pagi hari pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah, atau disebut dengan hari raya kurban atau hari raya haji. Lah, kapan dimulainya sholat Id itu, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha? Dimulai saat matahari terbit, perkiraan sekitar 1 tombak, ya, menurut pandangan mata, sampai tergelincirnya matahari atau waktunya sampai waktu zuhur. Jadi boleh dikerjakan pada waktu itu. Andaikan kelebihan sudah masuk waktu zuhur, maka sudah tidak disunahkan untuk mengerjakan sholat Id, ya. Kemudian ada beberapa kesunahan pada hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Yang pertama adalah melantunkan takbir, ya, melantunkan takbir mulai malam hari raya sampai pada pagi hari ketika melaksanakan sholat Id. Kalau Idul Fitri, ya, itu disunahkan sampai selesainya sholat Idul Fitri. Kalau sudah selesai sholat Idul Fitri, maka sudah tidak disunahkan untuk melantunkan takbir. Namun untuk Idul Adha ini boleh, ya, selesai mengerjakan sholat Idul Adha ini boleh dilantunkan ketika menyembelih hewan, kemudian ketika setelah mengerjakan sholat 5 waktu sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah pada akhir asar, ya, sampai selesai mengerjakan sholat asar pada tanggal 13 Dzulhijjah. Itu batas akhir takbir. Kita lanjutkan. Kesunahan pada hari raya yang kedua adalah mandi besar. Mandi sunnah, yaitu niatnya nawaitul ghusla liyaumi Idul Fitri atau liyaumi Idul Adha sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi karena hari Idul Fitri atau Idul Adha sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, mandi ini disunahkan ketika sebelum berangkat ke masjid atau ke lapangan untuk mengerjakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Berangkatnya pagi-pagi sekali setelah sholat subuh. Nah, ini disunahkan seperti itu. Kemudian memakai pakaian yang bagus, berhias, memakai parfum, kukunya dipotong, rambutnya yang enggak karu-karuan ini dipangkas, ya, semuanya dan sebagainya. Jadi harus bersikap yang bagus pada waktu hari raya, baik itu pakaiannya, ucapannya, enggak boleh berkata kotor dan sebagainya. Kemudian berikutnya yang E adalah makan terlebih dahulu ketika akan berangkat sholat Idul Fitri. Nah,
Tapi kalau sholat Idul Adha disunahkan malah tidak makan terlebih dahulu. Berikutnya yang F adalah tahniah. Tahniah itu adalah mengucapkan selamat hari raya. Ya. Biasanya selamat hari raya Idul Fitri, ya, itu disunahkan. Atau pakai bahasa Arab, taqabbalallahu minna wa minkum, atau boleh kullu amin wa antum bi khair, ya, boleh. Jadi pokoknya semua ucapan-ucapan yang mengandung ucapan selamat hari raya itu disunahkan. Kita lanjutkan. Bab kedua adalah bab tentang zakat. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh, berkembang, subur, dan sebagainya. Sedangkan secara istilah adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Entah itu fakir, miskin, amil, dan sebagainya. Macam-macam zakat. Zakat itu ada dua macam. Yang pertama zakatun nafas atau zakatul fitri, zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Syarat wajib zakat. Yang pertama Islam, berakal. Nah, kalau nggak berakal berarti tidak wajib mengeluarkan zakat. Baligh adalah dewasa, ya. Kalau perempuan itu sudah mengalami menstruasi dan sebagainya. Kalau laki-laki itu sudah pernah mimpi basah dan sebagainya, itu adalah tanda-tanda dewasa. Kalau sudah demikian berarti sudah wajib untuk zakat, untuk wajib zakat. Kemudian memiliki harta senisab. Memiliki harta senisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah ukuran minimal diwajibkannya untuk zakat. Ya, biasanya nisab dan baligh ini adalah untuk zakat mal atau zakat harta. Kemudian yang keempat, waktu pembayaran zakat fitrah. Ada beberapa waktu. Waktu yang pertama adalah waktu wajib, yakni ketika matahari sudah tenggelam dan masuk waktu 1 Syawal. Berarti waktu maghrib, waktu mulai takbiran itu adalah waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian ada namanya waktu sunnah. Waktu sunnah itu adalah ketika waktu sholat subuh, ya, sampai menjelang sholat Idul Fitri, ya. Jadi mulai kesunahan itu adalah ketika sholat subuh sampai menjelang mengerjakan sholat Idul Fitri. Itu waktu sunnah. Ada namanya waktu mubah. Waktu mubah itu waktu diperbolehkan, yakni mulai dari awal 1 Ramadan, awal puasa itu sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Kemudian ada namanya waktu makruh. Waktu makruh itu adalah ketika seseorang membayarkannya telat sampai selesai sholat Id. Ada juga namanya waktu haram. Waktu haram itu adalah ketika dikeluarkan setelah tanggal 1, dikeluarkan pada tanggal 2 Syawal. Nah, ini haram, tidak diperbolehkan. Lah, apabila membayar zakat fitrah ini dibuat gampangan, dibuat ceroboh, ya, kemudian dibayarkan setelah sholat Idul Fitri tanpa ada udzur apapun, maka ini dianggap sebagai sedekah biasa. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai tidak mengeluarkan zakat fitrah.
Nah, kita lanjut. Berikutnya adalah mustahiquz zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Pertama fakir, miskin, amil, mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Oh ya, amil. Amil itu apa? Amil itu adalah orang yang menangani masalah penerimaan dan penyaluran zakat fitrah yang sah, yang dapat izin dari pemerintah. Kemudian lanjutannya adalah budak atau riqob. Ya. Berikutnya adalah ghorim. Ghorim ini adalah orang yang berhutang untuk kebaikan umat Islam. Berikutnya adalah sabilillah. Sabilillah ini adalah tentara perang yang tidak digaji oleh pemerintah. Kalau tidak digaji berarti mendapatkan zakat fitrah. Kemudian berikutnya adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang sedang melakukan perjalanan untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Hikmah mengeluarkan zakat. Di sini banyak sekali ya, kalian lihat. Yang pertama untuk mensucikan diri dan harta. Kemudian berikutnya adalah mengurangi kesenjangan sosial. Nah, biar ada tetangga yang tidak mampu ini diberi bantuan sehingga bisa menjadi lebih agak mampu. Nah, kemudian yang miskin sekali bisa menjadi tidak begitu miskin. Kemudian juga menghilangkan sifat kikir. Kikir itu bahasa Indonesianya apa? Ya kikir, bahasa Jawanya medit. Nah, bahasa Jawanya medit. Medit itu tangannya ngegem, nggak mau berbagi. Nggak mau berbagi. Makanya dengan zakat ini akan menghilangkan atau mengurangi sifat kikir. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena telah diberikan banyak sekali harta benda. Makanya kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan sebagian kecil harta kita kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian menumbuhkan rasa kasih sayang. Dengan kalian membantu orang yang membutuhkan, dalam hati ini akan tumbuh rasa kasih sayang. Kemudian adalah meringankan beban orang lain. Dengan membantu orang yang membutuhkan, maka orang yang sangat-sangat membutuhkan ini merasa berkurang bebannya. Nah, berarti apa? Membantu orang lain. Sudah. Demikian penjelasan tentang tuntunan ibadah pada pagi hari ini. Semoga bisa difahami dan dimengerti. Kemudian silakan dilihat lembar kerja. Di situ ada 5 soal ya. Di bawahnya itu yang pertama, apa pengertian sholat Idaini? Tadi sudah dijelaskan. Apa persamaan dan perbedaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Tadi sudah dijelaskan. Apa pengertian zakat menurut istilah? Kapan waktu pembayaran zakat fitrah? Nah, tadi ada waktu-waktunya. Siapa saja orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah itu? Maksudnya jumlahnya ada berapa? Ada berapa orang? Ada berapa golongan? Sebutkan. Nah, tadi sudah dijelaskan semuanya. Silahkan dikerjakan ya dengan baik dan benar, kemudian disetorkan kepada wali kelas masing-masing. Demikian yang dapat Pak Hadi sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.